Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Jasya Nurul, NPM 10121032, kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan membuat video tentang materi terkait manajemen pemasaran jasa. Yang pertama ada konseptualisasi pemasaran jasa. Definisi pemasaran jasa dapat dibedakan menjadi dua bagian, baik secara sosial maupun manajerial. Secara sosial, pemasaran jasa adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Secara manajerial adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pemikiran, penetapan, harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu, dan organisasi. Ada 6 karakteristik jasa yang perlu diperhatikan oleh penyedia jasa, yaitu yang pertama, intangibility atau jasa tidak tampak. Yang kedua, perishability atau jasa tidak dapat disimpan. Yang ketiga, heterogeneity atau jasa bervariasi. Yang keempat, inseparability, jasa yang tidak dapat dipisahkan antara produksi dan konsumsi. Yang selanjutnya, people based atau jasa sangat tergantung pada kinerja seseorang dan kontak customer atau hubungan secara langsung dengan konsumen. Yang selanjutnya ada jenis-jenis jasa. Yang pertama ada jasa murni, yang kedua barang berwujud dengan jasa pendukung, yang ketiga jasa campuran, yang keempat jasa pokok disertai barang-barang dan jasa. Dan yang kedua ada bauran pemasaran 7P. Bauran pemasaran jasa adalah marketing mix, merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Unsur bauran pemasaran jasa terdiri atas 7 hal, yaitu yang pertama produk, jasa seperti apa yang ingin ditawarkan. Yang kedua ada price atau harga, bagaimana strategi penentuan harganya. Yang ketiga promotion atau promosi, bagaimana promosi yang harus dilakukan. Yang keempat adalah place atau tempat, mencakup bagaimana sistem penyampaian jasa yang akan diterapkan. Yang kelima, people atau orang, berkaitan dengan jenis, kualitas, dan kuantitas orang yang akan terlibat dalam pemberian jasa. Yang selanjutnya, proses, yaitu bagaimana proses dalam operasi jasa tersebut. Selanjutnya, customer service atau layanan konsumen, yaitu tingkat jasa yang bagaimana yang akan diberikan kepada konsumen. Yang selanjutnya ada pemasaran jasa dalam perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang cara individu dan kelompok mengambil keputusan terkait dengan pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk, layanan, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ini mencakup pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan konsumen, termasuk aspek psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Ada beberapa domain utama dalam perilaku konsumen. Yang pertama, ada proses
pengambilan keputusan konsumen. Yang kedua, faktor-faktor psikologis. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya. Yang keempat, pengaruh lingkungan eksternal. Yang kelima, proses pembelian dan penggunaan produk. 6. Faktor ekonomi dan keputusan pembelian. Yang ketujuh, perilaku pasca pembelian. Yang kedelapan, teknologi dan perilaku konsumen. Yang kesembilan, kebijakan konsumen. Yang kesepuluh, perilaku konsumen dalam konteks global. Identifikasi kebutuhan dalam perilaku konsumen jasa adalah langkah penting dalam pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Dengan memahami kebutuhan konsumen, perusahaan jasa dapat merancang layanan yang lebih sesuai, membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada beberapa kebutuhan utama dalam perilaku konsumen jasa. Yang pertama, ada kebutuhan dasar, mencakup kebutuhan fisiologis dan keamanan seperti makanan, tempat tinggal, perlindungan, dan kesehatan. Beberapa layanan seperti asuransi, layanan medis, perumahan, dan makanan memenuhi kebutuhan ini. Yang kedua, ada kebutuhan keamanan dan kepuasan. Setelah memenuhi kebutuhan dasar, konsumen mencari layanan yang memberikan rasa aman, kestabilan, dan jaminan. Contohnya, termasuk asuransi, layanan perbankan, atau layanan keamanan. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial dan penerimaan. Kebutuhan akan interaksi sosial dan hubungan merupakan hal penting. Layanan seperti restoran, klub sosial, perjalanan, dan pendidikan memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka. Yang keempat, ada kebutuhan penghargaan dan pengakuan. Konsumen sering mencari pengakuan dan penghargaan. Layanan yang memungkinkan pelanggan merasa istimewa, seperti layanan spa atau pengalaman mewah, dapat memenuhi kebutuhan ini. Selanjutnya, yang kelima, ada kebutuhan realisasi diri dan aktualisasi. Beberapa konsumen yang mencari layanan yang membantu mereka mencapai potensi penuh mereka, seperti pendidikan tinggi, pelatihan profesional, atau layanan konsultasi. Yang keenam, ada kebutuhan pribadi dan penyesuaian. Konsumen menginginkan pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi pribadi. Layanan yang dapat dikustomisasi seperti perjalanan, pakaian yang dibuat sesuai pesanan, atau perawatan kesehatan yang disesuaikan memenuhi kebutuhan ini. Yang selanjutnya, ketujuh, ada kebutuhan kemudahan dan efisiensi. Banyak konsumen yang mencari layanan yang mudah digunakan dan efisien. Layanan seperti pengiriman cepat, layanan pelanggan yang responsif, atau platform digital yang intuitif memenuhi kebutuhan ini. Yang kedelapan, kebutuhan kualitas dan keandalan. Konsumen menginginkan layanan yang kualitasnya dapat diandalkan.
Ini mencakup aspek kualitas, keamanan, dan ketepatan waktu dari layanan yang diberikan. Yang kesembilan, kebutuhan dukungan dan peralatan. Pasca pembelian, konsumen mengharapkan dukungan dan perawatan setelah pembelian, termasuk layanan pelanggan yang responsif, panduan penggunaan, dan perbaikan jika diperlukan. Yang ke-10, ada kebutuhan informasi dan transparansi. Konsumen ingin memiliki akses yang cukup kepada informasi yang relevan tentang produk atau layanan, harga, dan kebijakan perusahaan. Transparansi dalam bisnis sangat dihargai. Selanjutnya, yang keempat, ada pemasaran dalam segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok konsumen yang lebih kecil dan memiliki karakteristik serupa, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan upaya pemasaran dengan lebih efektif. Dalam konteks pemasaran jasa, segmentasi pasar membantu perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen. Ada beberapa manfaat segmentasi pasar dalam pemasaran jasa. Yang pertama, penyedia layanan yang lebih tepat sasaran. Yang kedua, optimalisasi pengeluaran pemasaran. Yang ketiga, ada pengembangan produk atau layanan yang lebih baik. Yang selanjutnya ada tahap-tahap segmentasi pasar dalam pemasaran jasa. Yang pertama, penentuan kriteria segmentasi. Perusahaan harus memilih kriteria yang relevan, seperti contohnya demografi, mencakup usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Yang selanjutnya, yang kedua, psikografis, mencakup gaya hidup atau nilai. Yang ketiga, geografis atau lokasi atau perilaku, kebiasaan pembelian, dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, analisis pasar. Perusahaan mengumpulkan data untuk mengidentifikasi segmen yang ada dalam pasar mereka dan mengklasifikasikannya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya, pemilihan segmen yang tepat. Setelah identifikasi segmen, perusahaan memilih segmen yang paling cocok dengan strategi mereka dan memiliki potensi pertumbuhan. Yang keempat, penentuan strategi pemasaran. Perusahaan mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan setiap segmen, termasuk harga, promosi, distribusi, dan pengembangan produk atau layanan. Yang kelima, implementasi dan evaluasi. Perusahaan menjalankan strategi pemasaran pada setiap segmen, kemudian terus memantau kinerja dan merespon perubahan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada pemasaran jasa dalam strategi. Strategi produk jasa dan pengembangan jasa baru adalah elemen kunci dalam manajemen pemasaran jasa. Ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan peluncuran layanan baru serta strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan penawaran layanan yang ada. Di materi yang kelima ini akan membahas dengan rinci tentang konsep-konsep dalam manajemen pemasaran. Strategi produk jasa memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan membedakan diri dari pesaing. Sementara pengembangan jasa baru adalah cara untuk memperluas
portofolio layanan dan menjawab perubahan dalam kebutuhan pelanggan. Yang pertama, pengenalan strategi produk jasa. Pentingnya strategi produk jasa. Mengapa strategi produk jasa penting? Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, pengelolaan produk jasa yang ada. Di dalamnya ada evaluasi portofolio layanan. Bagaimana mengevaluasi portofolio layanan yang ada, termasuk analisis kinerja dan relevansi. Kedua, segmentasi pasar. Bagaimana merancang strategi produk jasa yang memenuhi kebutuhan berbagai segmen pelanggan. Yang ketiga, personalisasi layanan. Mencakup bagaimana mengadaptasi produk jasa untuk kebutuhan individu pelanggan. Yang keempat, inovasi layanan. Pentingnya inovasi dalam mengoptimalkan produk jasa yang ada. Bagaimana perusahaan dapat meningkatkan atau memperluas layanan. Selanjutnya yang ketiga, ada pengembangan jasa baru. Poin pertama, ada identifikasi peluang. Bagaimana mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan jasa baru berdasarkan perubahan dalam pasar atau permintaan pelanggan. Poin kedua, perencanaan pengembangan jasa. Proses perencanaan untuk mengembangkan jasa baru termasuk perencanaan strategis, anggaran, dan sumber daya. Poin ketiga, ada pengembangan jasa dan peluncuran jasa baru Selanjutnya, langkah-langkah konkret yang terlibat dalam pengembangan dan peluncuran jasa baru. Ini mencakup riset, pengembangan produk, pengujian, dan kampanye peluncuran. Yang selanjutnya, materi ke-6, ada pembuatan desain sistem informasi pemasaran jasa. Desain sistem informasi pemasaran jasa adalah proses merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi yang mendukung kegiatan pemasaran jasa suatu perusahaan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, aktivitas, dan responsivitas dalam mengelola dan mengoptimalkan strategi pemasaran jasa. Ada langkah-langkah pembuatan desain sistem informasi pemasaran jasa. Yang pertama, ada analisis kebutuhan. Poin yang pertama dalam analisis kebutuhan ada identifikasi kebutuhan informasi pemasaran. Yang kedua, ada wawancara dengan pemangku kepentingan. Poin yang kedua, ada perancangan sistem. Ada pemilihan strategi informasi, ada perancangan basis data, ada desain antarmuka pengguna, dan poin ketiga ada pengembangan sistem. Yang pertama ada implementasi desain sistem, uji sistem, integrasi dengan sistem lain. Yang keempat ada implementasi. Di implementasi ada pelatihan pengguna, pengenalan sistem, dan poin yang kelima ada pengelolaan dan pemeliharaan. Dalam poin itu ada monitoring kinerja sistem, lalu pemeliharaan rutin, sistem service blueprinting, service equator, dan service escape. Service blueprinting adalah teknik visual untuk merancang, memahami, dan mengelola proses penyampaian jasa. Blueprint ini menyajikan tata letak langkah-langkah, interaksi, dan elemen-elemen yang terlibat dalam menyediakan layanan kepada
pelanggan. Sedangkan service equator merujuk pada setiap titik kontak antara pelanggan dan penyedia layanan. Ini mencakup semua interaksi baik langsung maupun tidak langsung yang terjadi selama pelanggan berinteraksi dengan penyedia layanan. Yang terakhir, service escape terjadi ketika penyedia layanan tidak memenuhi harapan pelanggan atau tidak menyediakan layanan sesuai dengan standar yang dijanjikan. Ini dapat berupa kesalahan operasional, kesalahan karyawan, atau penyimpangan dari prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya, materi yang terakhir, yang ketujuh, ada strategi penerapan harga jasa dan penerapan manajemen pendapatan. Penetapan harga jasa adalah proses menentukan nilai moneter untuk layanan yang disediakan oleh perusahaan kepada pelanggan. Yang selanjutnya ada strategi penetapan harga jasa. Penetapan harga berbasis biaya, itu yang pertama, menetapkan harga yang berdasarkan biaya produksi, tenaga kerja, dan margin keuntungan yang diinginkan. Yang kedua ada penetapan harga berbasis permintaan. Adalah mengikuti permintaan pasar, mengelola harga untuk menanggapi fluktuasi permintaan. Yang ketiga ada penetapan harga berbasis nilai, yaitu menetapkan harga berdasarkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan terhadap layanan. Selanjutnya ada teknik penetapan harga jasa. Pertama ada differential pricing. Di sini yang dimaksud ada menetapkan harga yang berbeda untuk segmen pasar yang berbeda atau kondisi tertentu. Poin kedua, penetapan harga dinamis, yaitu mengubah harga berdasarkan permintaan dan faktor-faktor pasar real time. Yang poin ketiga, harga psikologis, yaitu menggunakan angka yang spesifik, misalkan 9.999 rupiah untuk mempengaruhi persepsi pelanggan tentang nilai. Aspek legal dan etika dalam penetapan harga jasa. Yang pertama ada antitrust dan regulasi harga. Mencakup kebijakan anti monopoli dan anti persaingan tidak sehat yang membatasi penetapan harga. Yang kedua, transparansi harga, etika dan tanggung jawab untuk memberikan informasi harga yang jelas kepada pelanggan. Selanjutnya, penetapan harga jasa dalam manajemen pemasaran jasa dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dipertimbangkan agar harga ditetapkan dapat mencerminkan nilai layanan yang tetap bersaing di pasar. Itu beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga jasa. Yang pertama ada biaya produksi dan operasional. Biaya produksi jasa itu sendiri adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan layanan, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan infrastruktur yang terlibat. Untuk biaya operasionalnya, biaya operasional yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, termasuk biaya administrasi, distribusi, dan pemasaran. Yang kedua ada nilai dan kualitas layanan. Poin yang pertama, persepsi nilai. Penilaian pelanggan terhadap manfaat atau kepuasan yang mereka terima dari layanan yang ditawarkan. Yang kedua, kualitas layanan, mencakup tingkat kualitas, keunikan, dan keunggulan layanan yang membedakan dari pesaing.
Yang ketiga, permintaan pasar. Di poin pertama ada elastisitas harga, mencakup tingkat sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga. Yang poin kedua, permintaan pasar. Permintaan pasar secara keseluruhan dan segmentasi pasar. Yang keempat, ada persaingan di pasar. Poin yang pertama di poin keempat itu strategi pesaing, mencakup mengetahui bagaimana pesaing menetapkan harga untuk layanan serupa, bagaimana perubahan mereka mempengaruhi pasar. Poin kedua, pangsa pasar. Posisi perusahaan dalam pasar, apakah sebagai pemimpin, pesaing, atau pemain-pemain. Yang kelima, segmentasi pasar dan target audiens. Poin pertama ada karakteristik segmen pasar, mencakup preferensi, kebutuhan, dan kemampuan membayar dari segmen pasar yang dituju. Selanjutnya, differential pricing, yaitu kemampuan untuk menetapkan harga yang berbeda untuk segmen pasar yang berbeda. Yang keenam ada tujuan bisnis dan strategi pemasaran. Poin pertama ada tujuan keuangan, target keuntungan perusahaan, apakah fokus pada margin keuntungan tinggi atau volume penjualan. Yang poin kedua, ada posisi merek, citra dan posisi merek yang ingin dibangun di perusahaan. Poin yang tadi dimaksud itu. Yang ketujuh ada regulasi dan aspek hukum. Dalam yang ketujuh ini mencakup kebijakan regulasi tentang peraturan pemerintahan dan hukum yang mengatur penetapan harga di industri atau wilayah tertentu. Poin yang kedua ada aspek etika, pertimbangan etika dalam penetapan harga yang mencerminkan transparansi dan keadilan kepada pelanggan tersebut. Selanjutnya, penetapan harga jasa dalam manajemen pemasaran jasa adalah proses kompleks yang mempertimbangkan sejumlah faktor untuk menetapkan harga yang menguntungkan perusahaan dan sekaligus kebutuhan serta ekspansi pelanggan ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan cara penyampaiannya yang kurang enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.